Baik, halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Baik, sesi terakhir kita akan lanjutkan. Tapi saya tadi menyinggung pertanyaan kenapa ya walaupun tadi memang bisa jadi karena secara genetik bahwa saya belum sensing, tapi memang bagus. Kenapa pertanyaan saya bagus? Itulah tantangan dari Pak Faris, Pak. Ya. Kalau pahami proses Stephen, silahkan bahkan beliau selalu menanti ke kami ciptakan tulisan-tulisan yang umum tapi ada sama-sama Stephen. Namanya bundling. Bisa Stephen Quran kan. Pak Faris pernah dulukan membahas Asmaul Husna hubungan dengan Stephen. Setiap orang kan mesti ada zikir utamanya ya. Saya yang masih ingat dua tuh. Kalau orang fikih itu Ar-Rahman. Salah satu apa? Zikirnya Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman salah satunya. Yang lain lupa saya. Kenapa Ar-Rahman? Adil kan? Mau kafir, mau kepercayaan Tuhan dikasih. Kalau dia kerja keras. Ya. Kalau Ar-Rahim zikirnya orang feeling. Subjektif. Nggak ingin ke gua, neraka aja loh. Betul nggak? Gitu ya. Dan saya lupa yang lainnya juga menyebut. Saya dugaan saya ini ada zikir-zikir tertentu ya. Nama-nama Allah tertentu yang baik bagi musik-keras yang lain. Bisa digali itu maknanya sesuai dengan maksud saya itu ya. Boleh digali kan. Itu nanti kalau dalam Stephen dalam ya agamanya sudah ada kan. Ilmu agama sudah ada dalam Stephen. Boleh tuh dipasang-pasangkan. Jadi pasang-pasangkan ya. Karena Rasul pun menyebut istri Nabi yang disebut istri apa gitu ya, 9. Dan itu mewakili PG semua. SE Sidadia, dukungan dan kekayaannya. Yang tercerdas adalah TE, yaitu Siti Aisyah. Yang unik, yang menyumbangkan ide tertentu yang aneh yang Rasul nggak paham siapa tuh lupa saya. Pokoknya ke-9 istri Rasul itu sehingga kalau orang-orang Islam Muslimah model aja itu salah satu dari 9 itu. Udah cukup tuh modelnya. Pengen kaya raya, orang SE dan buat tawa udah aja modal sudah bisa. Kayak gitu. Karena kan untuk belajar itu perlu modal kan. Nah, saya bisa digali sebenarnya. Jadi Pak Faris itu nungguin tuh, mana sih teman-teman dari pesantren tulis gali bareng-bareng yuk, kita tulis bareng gitu. Nanti Pak Faris yang menuangnya dan sedikitnya gitu. Kayak gitu ya. Jadi saya tadi kenapa itu karena itu ke depannya itu boleh tuh menjadi gelisah kita bersama. Sehingga produk-produk kita warnai barang itu produk-produk yang ada itu di dunia itu bukan hanya dari yang lain sehingga menjadi sesuatu yang penting. Baik, ya, saya balik ke sini tadi ya. Kalau yang tadi di belakang itu justru keluarnya yang namanya tes biometrik biar nggak terganggu oleh pikiran. Ya, kalau pikiran itu kalau terganggu, kalau ngisi kuesioner baru terganggu, baru hasilnya bias. Kalau Stephen sedang tidur pun boleh. Jadi bayi-bayi 2 tahun, 3 tahun yang realitas sedang tidur aja. Tapi jangan dikasih obat tidur. Bahaya ya. Tidur alami maksudnya. Ya. Jadi justru dengan tes biometrik ini tuh yang menjadi kelebihannya universal siapa aja ya. Bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang penting tes TV gitu. Biar terapinya pas sesuai dengan genetiknya. Teman saya dokter UB, dia orang berkebutuhan khusus tapi jadi dokter gitu. 9 tahun baru bisa bicara, orang intuitif. Dan dia bilang sekarang pun saya masih gitu. Kalau Anda bunyikan HP waktu saya ngisi training, tolong matikan HP visualnya. Kalau HP bunyi saya bingung. Dia kenal Stephen setelah dia 15 tahun menterapi orang khusus. Saya bilang apa kelebihannya UB setelah tahu Stephen? Dulu saya memilihkan satu alat terapi itu 3 bulan menelusurinya, mendiagnosanya, mendalami anaknya. Sekarang berapa? Cukup sejam atau 15 menit bahkan. Tahu sensi, oh ini sama ini aja terapi ini jangan yang lain. Tinggi ini sama ini aja gitu. Membantu gitu ya. Artinya sebenarnya kalau terbuka ini banyak membantu karena ini ilmu wong-wol gitu. Ya baik. Nah, jangan dibiarkan sama kemana-mana, nanti waktu kemana-mana ya. Kurikulum yang sudah ada yang harus disampaikan dari salah satu. Oke, sekarang silakan tuliskan MK ada sendiri yang Anda ingat. Mau ditulis? Iya. Iya, nggak bisa tadi ikut insting apa sih gitu ya. Tulis di mana aja, mau di HP mau apa, tulis aja. Nggak dikumpul berapa? 5. 4 baik. Bebas, apa aja?
Yang terlintas di pikiran aja, tulis. Lima. Udah? Mau pakai introvert aja boleh ya, mau PG, mau MK boleh. Anda aja. Kalau bingung ini TI atau TE, ya dua-duanya mirip sebenarnya. Udah? Boleh, berapa? Ada apa? Apa aja? Saya intuitif, berarti satu kreatif, bosenan, senang mengoprek barang, suka nonton plus tidur, out of the box. Oke ya. Lagi udah? Oke. Mungkin kritik, analisis, fokus, pilih semuanya keras. Oke. Mandiri, Tinggi. mandiri, bagus, kritis, ini dan sombong. Oke. Sombongnya pelan-pelan. Ya, sombong. Oke, lagi? Cukup ya sebagai sampel ya. Oke. Tidak saya bahas dulu, kita akan lanjut berikutnya ya. Oke. Dulu yang pertama. Kelemahan MK atau putusan tidak boleh menjadi pembenaran. Kalau masih menyebut hal negatifnya, kira-kira berpeluang menjadi pembenaran ya? Saya kan thinking, boleh dong sombong. Ya, boleh ya. Maka jangan diingat juga tuh yang negatifnya. Ya, biar kita menjadi tidak pembenaran. Jadi gimana caranya menyikapi hal-hal yang negatif dari MK kita? Ini. Pertama, sadari agar tidak jadi penghambat. Angin-anginan saya negatifnya. Gimana caranya biar tidak penghambat ya? Cari langkahnya ya, ramai. Yang kedua, mampukan diri hingga level cukup aja. Tinggi, kurang ramah, gak usah super ramah. Yang penting tidak jutek, ya kan? Gitu ya. Ketemu orang ya udah. Defaultnya memang kurang senyum kan? Sekarang defaultnya senyum, misalnya. Defaultnya ya, misalnya kayak gitu kan? Kalau lihat orang senyum. Sampai level cukup aja, gak usah pun mau coba jadi ramai, gak usah gitu ya. Karena bukan kita, bukan gue banget kan? Oke, yang ketiga, latih kemampuan secara insidentil yang bukan kita hebat. Misalnya kita atau saya katakan orang feeling. Ketika saya jadi pemimpin, saya mungkin tidak harus waktu saya awal-awal mungkin tidak harus paham keuangan. Ketika saya jadi bos harus paham keuangan, tetapi secara umum. Dan artinya ketika saya jadi bos mungkin, kenapa harus membaca laporan anak buah kan? Jangan saya tipu. Tapi yang sejak awal atau mungkin yang lain yang umum. Saya Muslim, tapi merek saya bukan Ustadz untuk Kiai. Kira-kira ada nggak yang nanya ke saya tentang bagaimana tata cara menaik haji? Nggak bakal nanya kan? Walaupun itu rukun Islam yang kelima buat saya latih insidental aja ketika saya menaik haji. Boleh nggak? Boleh kan? Karena bukan merek saya sebagai seorang Ustadz untuk Kiai. Nggak mungkin peluangnya ada yang nanya ke saya. Jar, gimana caranya sih? Nggak mungkin kan? Gue harus dilatih. Karena mereka adalah trainer pengembangan diri. Ya, gitu ya. Insidental aja. Yang ketiga, berpartner dengan orang yang kuat di bidang yang kita mau. Karena saya tidak pada menghitung, ya udah. Partner saya kebetulan isi saya orang tinggi, pada menghitung. Sehingga kalau uang yang sudah keluar dari saya dihitung-hitung susah banget keluar lagi, Pak. Akhirnya saya putuskan aja, Pak, biar tidak pusing. Sebenarnya akuntansi rumah tangga saya ada dua, hanya ada dua, bagian pemasukan dan pengeluaran. Saya bagian pemasukan, saya bagian pengeluaran. Jadi aman kan? Aman jadi. Kalau kayak gitu gak aman. Jadi kalau belanja balik isi saya tuh bagian masukin uang. Gitu. Oke ya. Kalau yang kedua, tujuan Stephen adalah untuk memperubah hidup. Stephen dua sama istri, wah kita gak cocok, mau gimana nih gitu. Atau suaminya kan peluang,
Mah yang boleh itu poligami, poliganti nggak boleh. Ya, poliganti nggak boleh ya? Poliganti, diganti-ganti terus. Dulu kan gitu. Ya enggak, dulu justru dengan cara itu saya tadi udah katakan kan salah satunya. Saya aja sama nikah 2003 banyak perang hal-hal kecil gitu. Ternyata setelah saya tahu sih pantas, sehingga misalnya strategisnya saya ketika punya uang membangun ruangan dulu buat saya gitu loh. Karena kalau istri saya lama-lama ngobrol sama teman nggak ada isinya dia pusing. Karena tinggi kan, ngobrol apa sih? Nggak penting gitu. Kalau saya kadang-kadang butuh gitu loh. Maka ada ruangan khusus memang buat ketemu teman-teman saya di Steven yang saya bangun sengaja gitu, yang memaksakan diri, bukan buat beli mobil dulu, bukan bangun rumah dulu, bangun ruangan untuk tadi punya tempat agar mengatasi hidup saya yang saya pilih, yang sedang kumpul, saya kurang senang, ya. Oke, penjelasannya bisa merencanakan hidup, karir atau bisnis dengan Steven, ya. Saya bilang tadi kalau ya walaupun mereka tidak pakai Steven, udah kelihatan beberapa, ya. Misalnya orang sales extrovert yang kita kenal, yang saya kenal bener dan saya tes ke saya karena Dokter Jani itu pernah jadi peserta saya di P4 namanya, di tes ternyata saya extrovert. Saya bilang udah pas dok nama dokter perusahaan Klinik Jana, karena itulah nama diri itu akan menjadi sesuatu yang penting buat orang sales extrovert karena justru itu yang menjualnya, justru akan mengambilnya juga gitu. Gimana orang percaya dengan namanya, semakin orang percaya dengan namanya semakin terus berkembang, ya. Dan kecenderungan orang sensing itu buat perusahaannya banyak gitu, walaupun kecil nggak masalah. Kalau satu gede, gitu. Kalau satu gede bisa orang pilih gitu kan. Ya. Membuat keputusan strategis, ya, sekolahkan anak, memilih jodoh dan sebagainya, sebagai ikhtiar duniawi, ya keputusan nanti di bisa katakan tadi bahwa level kami adalah sampai paradigma, ya. Artinya apa? Ketika menjalankan studi tetap yang lainnya masuk Islamnya gitu, mesti ajarannya. Ya pendidikan kayak harus yang lain harus dipakai ajaran Islamnya kan. Tetapi ketika komunikasi ya pakai alat Steven dong. Karena sensing atau karena sensing misalnya harus utuh informasinya. Saya baru kemarin 2 bulan yang lalu ya, anak saya yang kecil sensing extrovert kan, itu 3 hari nanya terus. Gara-gara hari Jumatnya kata gurunya yang intuitif, ngomongnya pasti gambaran besar kan. Anak-anak ini hari sekolah kita terakhir ya, udah gitu dong. Terus saya nanya, Abi, emang adik ke sekolah lagi setelah ini? Ya, nanya terus sampai hari Senin, baru DI ya, baru iya gitu, karena diantrin kan. Karena kan kurang lengkap bagi orang sensing kan. Misal minggu ini, hari Jumat ini kita terakhir ya, minggu depan hari Senin sekolah lagi, itu baru pas bagi orang sensing. Iya kan? Iya, jelas kan? Nanya terus 3 hari ke ibu ke saya, adiknya terakhir kayaknya sekolahnya kan? Ya, satu, secara mental masih rendah, ilmunya kurang kan? Betul nggak? Kedua, dia secara sensing informasi kurang lengkap, ya. Terus juga jangan ditolak juga ketika misalnya sensing minta hasil ketika kita ada sebuah dinamika. Sekali lagi anak saya yang sensing itu yang di sini usia 7 tahun kami diskusi dengan istri. Ini si kakak kan udah 7 tahun, kita ajarin sholat yuk. Maksudnya sholat itu minimal setiap waktu harus sholat. Kita ngomongin, kak kamu udah 7 tahun, sholat ya setiap waktu. Oke, asal 1 rakaat 5.000. Saya oke itu, karena tahu sedikit oke, tapi itu gede banget kamu. Sehari apa? Ya nggak apa-apa, kita bisa umroh bareng nanti. Berarti dia berpikir uangnya butuh bersama kan? Mentalnya kan bagus kan? 3 bulan kemudian ngomong saya sholat. Hobi kata bu guru kalau sholat tuh nggak boleh lupa. Maksudnya iya aku nggak usah lupa lagi. Oh bener kamu bener. Tapi kalau orang lupa ya. Maksudnya apa bu? Waktu pertama datang itu kan sensinya ke saya. Setelah sekolah dapat informasi naik dong mentalnya moralnya betul nggak? Tapi tetap aja bawaannya dan lupa. Kalau yang lain tetap harus lupa. Ya, artinya pahala itu termasuk nggak? Agak abstrak. Pahala kan abstrak. Agak abstrak. Berarti nggak. Abstrak ya. Tapi tadi kan ketika terus naik kan tadi ngomong tadi. Akhirnya disetubuh ke gurunya kan. Nggak usah lupa tetap juga itu harus karena Allah agak abstrak ya. Tapi maksud tadi
jangan langsung kita ada statement stigma yang negatif, ceramah-ceramah yang banyak. Kalau itu memang oke, masih sesuai, arahin aja gitu informasi. Nah, sambil ditingkatkan materainya. Berarti kan masih dasarnya data di sensinya tadi kan, negatif positifnya, yang negatif kan materainya tadi, tapi tetap kita okein, tapi digeser gitu. Emang buat apa uangnya? Banyak amat itu. Buat umum berapa? Bagus berarti kan? Karena belajarnya bagus, bukan untuk sendiri doang. Karena bagi kami, borosnya sensi extrovert, biarin bukan. Tapi naikin levelnya. Boros buat sendiri, boros buat orang lain, boros buat Allah. Berarti bagaimana biar borosnya terwadahi? Banyakin uang. Si sensi gitu. Kalau di stop borosnya, ya udah stop, nyari uangnya nggak ada nih malah. Tinggal borosnya nengatin, boros buat diri sendiri, pola sendiri, boros buat traktir orang, bersedekah, boros ya buat Allah tadi sedekah, membangun apa. Kalau menurut kami gitu, karena pemberian, tinggal pemberian itu diarahin ke yang positif, namanya naik makom, naik level, bukan di level yang rendahan doang ya. Yang ketiga adalah menemukan cara terbaik dalam dan termudah, ya itu. Dan yang terpenting adalah kita komunikasi. Anak saya yang ketiga, kenapa saya cerita anak-anak sekarang biar real ya? Kalau yang lain kan nggak real ya, cuma doangin. Anak saya ketiga feeling. Itu kalau uminya kata-kata gitu ya, karena dia sering kali nyium. Datang aku cium, saya pas lagi cium. Yang lain kan, karena dia dalam feeling satu, feeling introvert. Nah kalau kita tolak-tolak kan menyakiti hatinya, betul nggak? Iya. Ya ikuti, ya memang begitu komunikasi efektifnya gitu. Cara agar nanti kita saling percaya, saling ngomong ini terbuka. Ya itu bawahnya, sehingga memudahkan kita komunikasi. Nah kalau kita nggak ngerti kan, oke ya. Oke, Stephen bukan ilmu ramalan, tidak menjamin orang sesi kaya, tapi ilmu peluang. Ya saya analognya umum juga nih sekalian. Orang dekat masjid cuma 10 meter, pasti nggak saat berjamaah tepat waktu laki-laki. Belum tentu. Peluangnya gede nggak? Daripada yang sekilo. Betul kan? Sama Stephen juga. Tapi kalau dipahami, dilatih, pasti lebih cepat. Lebih berpeluang itu pasti terjadi lebih gede ya. Ketimbang yang jauh. Ini peluang. Makanya bukan kami menolak ramalan. Nggak ada meramalkan kamu akan kaya tanggal berapa hari berapa. Nggak. Peluangnya besar karena itu sifat-sifatnya. Inilah karakternya, inilah yang kuat-kuatnya. Ya misalnya tadi orang sensi, kekuatan pertama adalah mengingat, kedua otot, ketiga rajin, keempat tercetak bagi yang sensing ekstrovert, tergerak bagi yang introvert kan. Artinya orang sensi, ya orang sensi itu dia punya peluang, punya potensi mengingat yang kuat. Asal ototnya banyak digerakin sebenarnya, disehatin. Sehingga kalaupun dia disuruh rajin, kuat ototnya. Cara memetakan, cara mendidik gimana? Kalau orang sensi introvert tergerak lihat contoh, gitu. Kalau orang sensi ekstrovert dicetak, dijadikan apa dehnya. Tapi terus selama depannya dulu, ya, ototnya digerak segala macam, sehingga peluangnya gede, dia jadi kaya nantinya gitu, jadi punya harta yang banyak, itu maksudnya ya, bukan ilmu pasti, ini peluang. Pertama. Yang ketiga, beri hal positif. Nah, tadi dari yang tadi kira-kira balik ke yang tadi ya awal tugas awal. Masihkah ada yang keluar negatif-negatifnya? Dari yang tadi contoh yang didengarkan? Tadi masih ada sombong apa? Nah, maka jangan dikeluarkan karena itu kenapa label harus positif? Karena ini. Apa yang kita fokuskan kita dapat lebih banyak. Fokusnya saya sombongin lebih banyak. Saya berjaya gitu maksudnya. Jangan sampai diingat-ingat itunya, yang positifnya aja, jangan negatifnya. Karena Stevie sekali lagi dia paradigmanya adalah ilmu bersyukur, ya. Jadi kalau Stevie gini, syukur lebih tinggi dari sabar, berilmu lebih tinggi dari syukur. Jadi kalau dengan cara berilmu maka sabar dan syukur lebih baik. Gitu. Jadi sabar itu diletakkan di bawah syukur kalau dalam Stevie. Maksudnya apa? Mengembangkan kekuatan itu lebih penting daripada mengusin kelemahan. Gitu. Karena kita sedikit, gitu ya. Jadi kalau jagonya anaknya main bola, jangan paksa matematika yang lemah, gitu. Bolanya aja dia tinggal duniakan. Nanti juga lupa orang itu matematika, gitu ya. Ini pasti kita tahu semua ya.
Tapi yang pertama dulu saya bahas di biar sama gua. Yang paling jauh sini, yang paling jauh dari sini siapa? Dekat sini paling jauh. Dari mana? Dari Cibaliung. Cibaliung. Kapan dari Cibaliung ke sini? Gak biasa. Cirombol ke sini. Jauh banget. Ya, dari mana? Serang. Kapan ke Serang ke sini? Ya serang sekali. Hah? Ya serang lah ya. Oh, di Serang juga. Saya suka tanya, ya saya dari tadi Pak Bahtiar kan dari Serang ke sini dan ketemu mobil Avanza warna coklat berapa? Warna silver ada berapa? Kenapa nggak tahu? Nggak fokus. Coba Pak Bahtiar, saya bayar 1 juta ya. Tolong amati mobil kijang warna silver. Dapat banyak kan? Karena dia fokus kan? Karena fokus kan? Kita kadang-kadang nyebut nggak ada kan? Padahal kita nggak fokus cari. Nah sama dengan karakter kita pun yang sudah ada nih. Maka kalau dalam sedikit sugesti ada dalam sugesti kan? Bersugestilah dalam mesin kita. Saya kreatif loh, saya pasti membuat hal yang hebat di sekolah ini, yang beda sama yang lain, yang unggul. Itu boleh sugestinya, karena punya modalnya. Kalau sugesti nggak punya modal, ya nanti susah doanya disambungkan dengan modalnya. Kan nama kita kan doa. Bisa jadi nih mirip dengan nama lo. Nama Ustaz? Kalau artinya apa kira-kira? Bimbing Darmawan ya? Yang dengan sumpah. Sumpah itu kata ya? Kata kan begitu? Kata-kata bisa jadi. Jadi nanti jadi pemimpin yang dermawan yang ada sumpahnya atau berupa mungkin niatnya, yang berupa idenya bisa jadi kan? Yang tadi maka dikasih titik. Karena anak saya 4 pajak ada tulisan namanya loh. Fania Asintia, Asintia itu di atas segalanya. Mungkinnya kan loncat. Zonia anak saya kedua, sensing kan? Ya, ya enggak, kaya. Yang ketiga Nafia, bermanfaat. Ini. Yang keempat apa? Malaikat Mikaela. Pemerintah kan? Beneran nggak saya sengaja. Bisa jadi kan doa saya dikabulkan sama Allah. Tinggal teruskan loh gitu, sudah dikasih potensinya. Kalau nggak kaya salah kamu, anak kamu yang baik. Ya tantangan berarti bagi saya kan? Ya enggak. Kan sudah selaras tuh. Artinya hardware software itu udah siap, jadi kaya. Betul nggak sebenarnya? Ya maksud saya 20% tadi. 30% di bagaimana dibuat sebenarnya. Ya. Ini pasti kita sudah paham semua. Allah sesuai dengan pasangan. Berpersangkalah dalam setiap kita. Nambah buat. Ya, nambah buat. Ya. Baik. Nah, ini rencana aksi. Ya. Besok kita latihan. Tetapkan 3 prioritas aplikasi TV. Misalnya cari jodoh, mengembangkan karir, mendidik anak dan sebagainya. Ya. Tuliskan apa langkah pertama yang Anda akan lakukan untuk masing-masing prioritas tersebut. Biasanya kami minta ini untuk presentasi ya, karena waktu saya kasih contohnya aja satu. Di YouTube kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayah Rahmawati dengan PG Intuitif Extrovert. Dengan Intuitif Extrovert ini saya ingin mengenalkan diri saya sebagai karena yang sudah nanti. Di sini ada beberapa aplikasi dari Squidin. Yang pertama yaitu untuk menulis karir. Insya Allah saya ingin jadi entrepreneur yang dengan kreativitas saya dan inovasi saya semoga tercapai dan dengan ide-ide saya juga. Nah, yang kedua yaitu mencari jodoh. Jadi sini ingin mendukung suami yaitu dengan memilih MK yang berfungsi pilih gitu, pilih tempat. Tapi kalau ini nggak apa-apa jadi saling dengan cara tentunya setidaknya bisa dilakukan dengan memperbaiki diri dan memperbaiki kualitas diri dengan berkarya dan berprestasi. Terima kasih. Saya Irwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Jakarta ya, ngirim 2 orang gitu Jakarta. Oke. Salah satu itunya. Jadi maksud saya, jadi boleh kan nanti buat rencana aksi tidak akan mendeklarasikan tapi buat rencana aksi ya. Buat ada sesuatu tindakan yang dilakukan biar kita bisa menekan sedikit. Ketiga, ya berikutnya terakhir, poin yang ketiga, beri label positif pada diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi beri label positif, ya bukan yang negatifnya.
Ya di Quran ada kan ya. Jadi nggak boleh menyebut nama-nama dengan nama yang buruk kan? Betul nggak? Ya. Nah kita punya memang label-label kan. Kalau mau dilabelkan kan, mereka itu jangan sampai label negatif yang keluar tapi yang positif. Ya. Misalnya saya selalu melabelkan kalau kenalan untuk label, saya selalu menyebut diri saya sesuai dengan CV-nya, saya seorang yang semangat dan hangat. Dua itu. Ya. Dan silahkan cari label dan Anda juga mungkin diulang label teman Anda. Dan selain terakhir dari sisi saya minta berdiri, Anda semua berdiri sambil Anda memperkenalkan label yang positif ke teman Anda, ya, ke yang lain, ke rekan-rekan yang bersama. Misal saya dan ya salaman ke yang lain, berbanyak orang. Biar terus ulang menjadi biasa kita ya. Ya, so kita temukan apa yang mau dilabelkan. Apa yang dilabelkan? Ya, apa yang dilabelkan diri kita. Nah, so, cari lagi yang lain, sampaikan ya. Biar doakan amin gitu ya. Yang lainnya silakan. Oke. Yang naik kenakan lagi. Tuh. Semuanya salaman nih. Masuk jaga dribblenya. Sama gitu aja. Ya udah. Oke. Banyak mungkin amin ya. Silakan. Ya udahan. Oke, baik. Halo. Hai. Jika Anda tidak tahu pelabuhan mana yang Anda cari, semua arah mata Anda akan menjadi benar. Terakhir, kata-kata dari Imam Ghazali, setiap orang akan musnah kecuali yang berilmu. Setiap orang yang berilmu pun akan musnah kecuali yang mengamalkannya, dan yang mengamalkannya pun akan musnah kecuali yang ikhlas mengamalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir. Alhamdulillah.